Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Dan sebelum itu saya ucapkan mohon maaf karena saya jarang upload, saya lebih sering upload di channel sebelah ya. Dan kali ini Pak Daud Tony memberitahu bahwa 2026 ini rupiah akan runtuh. Dan Pak Daud Tony juga memberikan kita pesan Tuhan bahwa 2026 ini pegang rupiah secukupnya. Karena 2026 rupiah itu akan berbeda. Tidak seperti 5 tahun sebelumnya. Karena akan terjadi hiperinflasi tentunya. Dan akan melambung rendah nilai rupiah ini. Jadi pada waktu ini menyarankan kita untuk investasi di emas dan juga perak. Dan sebelum kita ke videonya, langsung saja saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Kejadian 1 ayat 27 yang berbunyi, Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang arti adalah gereja yang tidak mengedepankan kesetaraan gender, mengingkari panggilannya dan berjalan dengan timpang. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Kita doa Thomas. Yes, Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkat kami semua Tuhan, lawat kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Maaf ini kamera kami rusak sebentar Pak. Lagi perbaiki. Lanjut Pak Daud. Bagaimana Pak Daud? Thomas, Ya Pak Daud. ini baru permulaan. Nanti berat itu nanti di bulan 6, bulan 7 Thomas. Wow. Jadi ini baru permulaan. Di bulan 6 dan 7 itu Resesi yang sebenarnya. resesi sebenarnya Pak Daud ya. Sampai tahun depan. Wow. Sampai Dan tahun depan Pak ingat, Daud ya. emas 2 juta Ya. itu tanda menuju inflasi yang terus berlanjut, yang sangat kuat. Yang sangat kuat Pak Daud ya. Tandanya kalau emas sudah 2 juta, Thomas. Tandanya kalau emas sudah 2 juta Pak Daud ya. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan investasi yang terbaik 5-10 tahun ke depan adalah perak batangan murni, Thomas. Jadi 5 tahun ke depan investasi yang bagus adalah perak batangan Pak Daud. Iya, paham Kenapa Pak Thomas? Daud? Karena harga emas sudah terlalu tinggi. Oh, karena harga emas terlalu tinggi, makanya perak batangan itu yang lebih menjanjikan. Karena perak nanti di masa depan banyak diperlukan untuk komponen-komponen elektrik maupun komponen-komponen dalam otomotif, Thomas. Oh, siapa Daud? Karena nanti perak akan banyak digunakan selain emas, Thomas. Ya Pak Daud. Karena itu di masa depan 5-10 tahun lagi perak akan menyusul, Thomas. Oh, akan muncul mahal Pak Daud ya. Jadi kalau mau investasi sekarang, emas terlalu mahal, jadi perak. Tapi perak di sini harus perak murni, Thomas. Harus perak yang murni Pak Daud ya. Perak batangan. Siapa Daud? Karena di masa depan banyak komponen-komponen elektrik, termasuk komponen-komponen otomotif, itu sebagian memakai komponen terbuat dari perak, Thomas. Jadi nanti akan setelah harga emas tinggi tidak terjangkau, maka batangan perak yang murni akan mulai naik terus Pak Daud ya. Itu 5-10 tahun ke depan. Oh, 5-10 tahun ke depan Pak Daud ya. Ingat, perak murni batangan itu, Mas. Perak murni batangan ya, bukan yang cincin di Pak Daud ya. Nah, emas pun emas batangan. Emas batangan. Jadi ingat, pada waktu nanti emas 2 juta, itu tanda inflasi akan meningkat tajam, Thomas. Tajam. Yes.
Apa kesan Pak Daud di Indonesia ini sekarang lagi perang dingin antara Indonesia dan Amerika, perang dagang Pak. Dengan kebijakan Amerika sampai dunia mulai berteriak, itu bagaimana Pak dampak untuk Indonesia Pak Daud? Kan saya beritahu, resesi yang sebenarnya itu bulan 6, bulan 7. Berarti ini belum terlalu terasa Pak Daud. Nanti di bulan 6 dan bulan 7 Pak Daud. Berarti banyak yang kopior Pak Daud ya. Bulan 6, bulan 7 sampai tahun depan puncaknya, Thomas. Puncaknya. Setelah puncak bagaimana Pak? Dampak selanjutnya Pak Daud. 2027 ekonomi baru bergerak. Apakah menurut Pak Daud Indonesia seperti yang ditakutkan akan semakin jatuh, semakin orang banyak kabur dari Indonesia gitu Pak Daud? Yang jelas 2027 ekonomi baru bergerak, Thomas. Oke, 2027 ekonomi baru bergerak Pak Daud ya. Ekonomi benar-benar pulih itu 2032. Oke, jadi baru benar-benar pulih tahun 2032. Oh, masih lama Pak Daud ya. Iya. Dan ingat, Thomas, Ya Pak Daud. untuk menghadapi resesi yang berat ini, nomor satu adalah ketahanan pangan, Thomas. Jadi untuk mempertahankan resesi yang berat ini, ketahanan pangan ya, termasuk hasil bumi, itu dipertahankan Pak Daud ya. Ingat, Thomas, ini akan Ya, berlanjut terus. berlanjut terus Pak Daud ya. Dan ini kan baru start awal, Thomas. Pemanasan dulu, Thomas. Pemanasan dulu aja sudah menyakitkan, apalagi kalau benar-benar terjadi Pak Daud ya. Kenapa bulan 6, bulan 7, Thomas? Ya, kenapa Pak Daud? Menurut Pak Daud. Penjatuhan utang luar negeri, pembayaran pakai US dollar. Wow, jadi di bulan 67 karena ada penjadwalan ulang piutang pakai US dollar Pak Daud. Penjatuhan pembayaran utang. Ya, pembayar utang luar negeri pakai US dollar kan Pak Daud. Iya, Hmm, itu utang pemerintah. utang pemerintah. Kedua, pembayaran dividen Pembayaran dividen perusahaan. perusahaan. Itu di bulan 6 dan bulan 7 Pak Daud ya. Betul. Yes. Nah, di situ masuklah namanya resesi ekonomi yang sebenarnya. Sebenarnya. Wow. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud kuliah umum pada Nah, malam hari ini Pak Daud. bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9 tambah berat, Thomas. Tambah berat. Apa yang terjadi Pak? Kebanyakan masyarakat Pak. Apakah banyak bunuh diri, stres, gila mungkin? Yang jelas yang laku itu pendeta, Pendeta, ahli agama, pemuka agama, kedua dokter psikiater, dokter jiwa, ketiga dukun, Thomas. dukun. Karena banyak orang jalan pintas Pak Daud ya. Tapi itu wong dukun aja juga perlu duit. Nah itu. Dukun aja Nah, sakit rumah sakit ya Pak Daud. ibu muslihat, ya. Ibu muslihat. Ngerti, Thomas? Ngerti Pak Daud? Siap Pak Daud. Dan itu terus berlanjut, Thomas, Terus sampai sampai tahun 2026. 2026. Ya. Dan tapi ingat, kita harus fokus, jangan masalah, Thomas, Fokus jangan masalah. Apa Pak? Masalah apa Pak? tapi solusinya. Tapi solusi. Nah, ingat, tenang, nggak usah Tenang, panik, nggak usah panik, nggak usah khawatir. nggak usah khawatir. Ingat, Indonesia didukung oleh Alam yang alam. baik. Ya. Jelas, Sumber Thomas? daya alam Indonesia sangat bagus Pak Daud ya. Yang kedua, fokus yang ada. Kalau Apa yang ada? fokus, taunya cacing ya ternak cacing, taunya salon, Cakrik, fokus cakrik salon. salon. Pokoknya apa yang talenta yang ada, apa yang Anda tahu dan pahami, mengerti, itulah talenta yang Tuhan berikan, memberikan engkau masa depan. Amin. Nah, dan bergerak, jangan hanya Dan diem. bergerak. Ya. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ingat, resesi ekonomi ini nanti, Thomas, 2026 Ah, kita megang uang rupiah itu berbeda dengan
5 tahun lalu, Thomas. Ya, sekarang uang 10 juta aja udah kayak murah sekali Pak Daud. Karena nilainya drop, Thomas. Tuh, Jadi ini antisipasinya gimana? Pegang rupiah secukupnya. pegang rupiah secukupnya dan pegang dolar Pak Daud ya. Setelah itu pegang US dollar, pegang emas, dan Pegang emas pegang perak. dan pegang perak. Nanti 5-10 tahun ke depan, harga perak akan naik berlipat-lipat, Thomas. Ya, 5-10 tahun ke depan. ya. Dan pada waktu naik, harus ingat Thomas dan saya. Sudah kita bicarakan. Komisi 2%. Haleluya. Haleluya. Makelar. Iya Pak Daud. Udah paham di sini, Thomas? Paham Pak Daud, terima kasih. Oke, Thomas. Oke, kita akan tanya jawab ya semua. Kita pertama, Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberikan kita pesan Tuhan bahwa 2026 ini rupiah akan melemah dan hampir runtuh. Dan kita harus pegang rupiah ini secukupnya saja. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Kristen Koinspiratif, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi yang ada di Kejadian 1 ayat 27 yang berbunyi, Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya untuk pamit. Shalom and God bless you. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.